Saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin hadirat, Bapak dan Ibu sekalian, jamaah Masjid Al-Muqarrabin yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat. Baru saja melaksanakan salat fardu subuh berjamaah. Semoga amal ibadah dan doa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, yang dalam kesulitan Allah berikan kelapangan, dan yang sudah tiada di antara kita Allah lapangkan kuburnya, Allah ampuni segala dosanya. Dan kita yang ada sekarang ini senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarga kita dan jamaah kita. Salawat dan salam senantiasa kita peruntukkan buat Nabi kita, teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kiranya selalu tercurah pada keluarga, sahabat dan kita umatnya di akhir zaman. Sekaligus bermohon mendapatkan syafaat beliau. Bapak dan Ibu sekalian, sekarang kita bisa bertemu kembali setelah terhenti tawakufan oleh karena Covid. Sekarang juga di berbagai masjid sudah mulai. Ya, kalau ada di antara kita jamaah kita yang kena musibah pandemi Covid, ya dia mendapat sertifikat syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan sertifikat vaksin. Ya, di sana nanti di akhirat orang yang meninggal karena by accident, ya, itu akan mendapatkan syahid. Orang yang masuk Wisma Atlet ke rumah sakit kemarin, kemudian alhamdulillah sehat kembali, Allah gugurkan dosa-dosanya. Ya, alhamdulillah kita yang tidak kena sama sekali, cuma kehilangan bau saja, kita isolasi mandiri. Allah masih sayang kepada kita, memberikan kesempatan kepada kita untuk melanjutkan perjalanan hidup kita sampai menuju finish. Bapak dan Ibu sekalian hadirin yang dirahmati Allah, kalau saya boleh buka apa ya? Boleh Pak ya, terutama minum dan makan. Topik kita, kenapa kita mencintai Rasul? Ya, Ibu kalau mencintai istri, bapak mencintai ibu hanya terbatas. Ya, terbatas ketika masih hidup. Ungkapan cinta itu ketika masih hidup. Tapi kalau sudah tiada, nggak bisa lagi. Kalau sudah berpisah nyawa dengan badan, ketemunya nanti hereafter, di akhirat. Kalau pemimpin ketemu dengan kita mencintai pemimpin hanya 2 periode menurut konstitusi. Ya. Kalau dekat waktu kampanye ada. Ya. Sudah itu hilang. Pemimpin yang tidak dipilih lagi oleh konstituen, dia masuk bak sampah sejarah. Tidak masuk lagi berita TV, berita YouTube, berita apa. Ya, nggak pernah lagi masuk. Udah masuk kulkas, jarang disebut. Ya. Tapi kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu kita sebut. Ya. Kita berapa kali sholat sehari semalam itu menyebut nama Nabi. Azan, iqamat menyebut nama Nabi. Ya. Apa saja. Hubungan kita dengan Allah namanya salawat. Hubungan kita dengan Allah namanya salat, hubungan kita dengan Nabi salawat, hubungan kita sesama kita silat. Silat kontak dengan Allah ya lewat salat 5 waktu, kontak dengan Nabi berselawat kepada beliau, kontak sesama kita, kontak fisik namanya silaturahmi. Ada kontak silat lidah, nah itu komunikasi.
Ya, ada silat fisik, nah, itu bela diri. Bela diri pendekar itu beda dengan begal. Kalau begal udah menyerah, orang dihajar terus. Kalau pesilat, kalau jatuh lawannya dia tolong berdiri, ente belajar lagi, kalau enggak datang ke rumah. Ini silat namanya. Nah, sekarang kita cinta Nabi kepada kita itu long time. Ya, sepanjang masa. Ketika kita brojol dari rahim ibu kita, walaupun orang mengatakan hadisnya tidak sahih, itu lebih bagus. Ya, diazankan di kuping kanan, dikomatkan di kuping kiri. Apa yang kita sebut? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, itu sistem, ada sistem imunisasi, ada sistem imanisasi. Ya, sistem imanisasi. Waktu lahir yang masuk nama adalah nama Allah dan nama Rasulullah. Kemudian dikomatkan lagi. Itulah pendapat dari ulama Nahdiyin, ya, kalau orang meninggal diazankan di kubur. Walaupun sebagian ulama Muhammadiyah Salafi tidak ada mengazankan jenazah di kubur. Kenapa? Karena kita lahir, ya, disambut dengan suara azan, dilepas juga dengan suara azan. Ya, nah, itu yang disebut kita cinta kepada Nabi. Semoga kita mendapatkan syafaatnya Rasul. Ya, bukti cinta Nabi kepada kita itu ayat yang berikut, yakni surah Al-Isra, surah At-Taubah. Surat At-Taubah, ya, ayat 128, 129, ya. Surat At-Taubah, ya, ayat. Nah, ini yang sering dibaca oleh imam orang Maulid. Ya. Kalau ibu punya HP, buka, bapak punya Quran, buka saja. Allah berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang seorang rasul dari kalanganmu sendiri, dari manusia. Kalau rasul ini yang menjadi khalifah dari malaikat, tidak akan ada pembangunan. Maka ditunjuk Adam jadi khalifah. Jadi khalifah ini bukan radikal, manajer. Ya, karena Allah tidak bisa langsung mengurus bumi dan alam semesta, ada khalifahnya, penggantinya. Ya. Nah, kemudian begitu juga Nabi, laqad ja'akum rasulun, telah datang seorang rasul dari kalanganmu sendiri. Makanya Nabi bukan dipilih oleh masyarakat Quraisy Mekah, oleh orang Arab, oleh orang Islam, kaum muslimin, tidak. Yang memilih para rasul Allah. Innallaha astafa Adama wa Nuhan. Istafa pilihan Allah. Kalau pilihan manusia, ikhtar. Orang yang dipilih mukhtar. Tapi kalau orang yang dipilih oleh Allah menjadi rasul, al-Mustafa. Ya. Ya Rabbi bil Mustafa. Ya Allah yang telah memilih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mustafa itu yang dipilih oleh Allah, yang ditunjuk. Ya. Nah. Maka apa sifat Nabi itu? Nah, inilah yang kita kaji. Azizun alaihi ma'anittum. Ada terjemahannya, Pak? Pak Bambang, ada terjemahan azizun alaihi ma'anittum. Coba lihat, ibu-ibu, di Quran, azizun alaihi, berat ia rasa, ma'anittum, derita yang kamu tanggungkan. Ada nggak pemimpin yang kayak gini? Berat ia rasa, derita yang kamu tanggungkan. Kalau bahasa ilmiahnya,
mempunyai rasa empati dan simpati. Azizun alaih, berat ia rasa. Ini hebatnya Rasul. Dari azizun alaih, dari sinilah asal kata takziah. Takziah. Takziah itu merasakan kesedihan orang lain, itu namanya takziah. Ketika kita datang ke tempat orang yang kena musibah, kita mengatakan ikut bela sungkawa, ikut berduka cita. Itu namanya merasakan derita orang lain, takziah. Nabi adalah seorang petakziah yang agung. Ya, jadi nggak ada orang kita datang ya kepada orang yang kena musibah, sahabat kita, rasain lu, nggak ada. Ya. Coba bagaimana perasaannya sekarang? Nggak ada begitu. Kamu kehilangan, saya juga kehilangan. Almarhum orang baik, azizun alaihi ma'anitum. Ya, derita kamu, derita kita. Kesedihan ibu, kesedihan kita. Kesedihan bapak, kehilangan anak, kehilangan apa? Juga kesedihan kita. Itu namanya ta'ziah. Kalau tausiah, pesan pendek, SMS, tausiah. La yastati'una tausiyatan wala ila ahlihim yarji'un. Tausiah artinya pesan, sama dengan mau'izah. Ya. Jadi kalau takziah merasakan, berempati kepada orang yang menderita. Ya. Kalau pemimpin pura-pura empati. Ada pandemik, ada apa? Ya, kita dapat 5M, dia dapat 15M. Tidak merasakan derita orang lain. Kalau kita 5M itu perintah semua, dia 5M duit semua. Tidak merasakan derita rakyat. Baru pura-pura nanti kalau mau kampanye. Itu di sono, bukan di sini. Ya. Nah, kalau Nabi tidak. Ya. Berempati terhadap penderitaan umatnya. Makanya kita mencintai Rasul. Ya. Hayati khairul lakum. Hidupku baik buat Anda. Wa mamati khairul lakum. Wafatku juga baik buat kita. Karena Nabi mencintai kita. Ya, berempati terhadap penderitaan kita. Yang kedua, azizun alaih, itu menurut tafsir, kesedihan kita adalah air mata Nabi. Nah, kalau kita kan individualis, tetangga ditimpa musibah, oh gua pikirin, ya masa bodoh teh. Nah, itu ada sifat individualis. Untung aja kalau gak gua. Kalau Nabi tidak bisa tidur, ya tidak bisa hidup tenang karena dia mempunyai rasa empati, azizun alaihi ma'anitum. Kesedihan kita adalah air mata Nabi. Apa maksudnya? Ketika Nabi meninggal, itu yang diingatnya bukan Khadijah, bukan Aisyah. Ya, dia apa? Ya Allah, kalau mati sakitnya begini, biarlah saya yang nanggung. Ya, sama dengan seorang ibu yang cinta kepada anaknya, ya, yang cinta kepada cucunya, biarin dah sakitnya dipindahin ke saya. Asal dia senang, biarlah saya menderita. Nah, Nabi melebihi dari itu. Di ujung hayatnya yang diingat ummati, ummati, ummati. Ya, ada nggak pemimpin yang kayak gitu? Nggak ada. Ya. Nah. Kemudian tidak tenang lihat derita kita. Nabi itu tidak tenang melihat penderitaan kita. Ya. Apa maksudnya? Nabi sebelum menjadi pemimpin, beliau kaya raya. Walaupun terlahir sebagai anak yatim piatu, tapi dia bisa merubah nasib. Yang tidak bisa dirubah takdir. Ya, umur 10
kakeknya meninggal, diasuh oleh pamannya Abu Talib. Abu Talib masuk umur 12 tahun, Nabi tidak enak numpang makan minum di rumah paman doang, dia Nabi ikut berdagang. Umur 12 sampai umur 20, Nabi sudah piawai dalam berbisnis, sudah pintar dalam berdagang, ya, terkenal dengan laris manis Tanjung Kimpul, barang laris duit ngumpul. Umur 25, ya Nabi sudah kantongnya tebal, sudah kaya. Wa wajadaka ailan fa'auna. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka ailan fa'auna. Allah dapati engkau Muhammad dulu anak yatim, nestapa, sebatang kara, papa bukan dedi ini, papa. Ya. Nah, fa'auna, Allah berikan kekayaan. Nabi pintar berbisnis, kemudian ketemu dengan seorang janda kaya, 3 mewarisi harta, namanya Siti Khadijah, dari ayahnya Khuwailid bin Asad, kemudian dari 2 suaminya, ya, yang sebelumnya Abu Hala At-Taimi. Nah, ada kalau Indonesia Hamdan At-Tamimi. Kalau suami Siti Khadijah Abu Hala At-Taimi. Ya, kalau Hamdan At-Tamimi lagunya sedih semua. Ya. Termiskin di dunia, digubuk derita, sepiring berdua. Suami Siti Khadijah terkaya di zamannya, tetapi meninggal dipisahkan Allah. Ya, habis masa idah, dipoles lagi wajah cantiknya, laku lagi, menikah yang kedua dengan Atik Al-Mahzumi. Begitu juga dia, ya, inilah perkawinan terakhir dan buat selamanya. Tetapi hadis Melayu mengatakan disangka ilalang tengah padang, taunya rumput saliguri. Dikira panas sampai petang, taunya hujan tengah hari. Meninggal lega. Nah, 3 warisan. Kalau kita pusing ngurusin pusing nyari duit, Siti Khadijah pusing memanage duit, kebanyakan harta. Ya, lalu curhat kepada Siti Maisarah, itu laki-laki, Pak, budak hitam. Maisarah budak hitam. Nah, dia curhat kepada kepada tangan kanannya, lalu Maisarah, "Gan, jangan sedih. Saya kenal anak muda yang bertangan dingin dalam berbisnis. Ya, namanya Muhammad bin Abdullah. Anak muda itu belum datang dia ke pasar, orang sudah ngantri untuk beli. Baru penglaris teman kiri kanannya baru penglaris kaos kaki sama salampe, itu anak muda udah siap mau pulang. Wah, kalau begitu boleh diundang itu makan malam, dinner. Nah, terjadilah negosiasi, ya, sehingga disitulah deal. Siti Khadijah punya modal, Nabi punya skill. Skill itu bahasa Al-Quran, Ustaz. Kul kullu ya'malu ala syakilatih. Skill. Ya, modal kalau tidak punya skill, bangkrut itu perusahaan. Skill tidak punya modal, sejana pengangguran. Nah, ketemu manajer, kawin dengan Siti Khadijah. Ya. Dari mana datangnya lintah, dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta, dari akhlak baru turun ke hati. Kalau kita dari dari kantong baru turun ke hati, kayak Siti Nurbaya. Ya. Nah, menikah Nabi menikah, dia sudah punya modal. Nabi menikah dengan 2 mas kawin, 2 macam mas kawin. Yang pertama perhiasan 12,5 auqiyah emas. Isna asyaratan auqiyatan zahabiyatan. Wah, itu banyak itu. 1 auqiyah 5 gram. Kalikan saja, jumlahkan saja, saya nggak ngerti. Yang kedua itu isyrina jamalan. 20 ekor onta. Bukan ekornya, Pak. 20 onta. 1 ekor onta kalau kita kurban bulan haji itu 6.000 real.
6.000 kali 20 real kali 500 5.000 rupiah. Kalau 1 rial berapa sekarang? 5.000 rupiah. Oh ya, hitung sendiri. Nabi sudah kaya. Jadi sehingga Abu Lahab, Abu Jahal, Utbah tidak membuli Nabi lewat medsos. Wah, dasar Muhammad. Wah, pemuda yang dah berasal dari miskin lalu ingin menikah dengan janda kaya. Namanya Siti Khadijah, mengharap durian runtuh. Enggak ada kata-kata penghinaan dari Abu Lahab di medsos waktu itu. Diam aja, karena kenyataan Nabi wadang sukses. 25 sudah sukses, kaya raya. Kemudian berdagang bersama Siti Khadijah sampai umur 40 fa'auna, kaya raya. Diangkat menjadi nabi dan rasul. Ayat berikutnya, wa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Kalau ada anak yatim, jangan dielus kepalanya saja, mandikan sendiri, beri pakaian sendiri. Kalau ada anak yatim, jangan anak yatim saja dikasih duit, dinikahi ibunya. Gitu Nabi. Ya, istri Nabi 11, ya, yang hidup setelah Siti Khadijah ya tinggal 10. Ya. Semua itu nggak ada artis selebritis. Nggak ada yang perawan kecuali Siti Khadijah, Siti Aisyah. Selebihnya orang tua semua, anak yatim semua. Ya. Tapi Nabi kaya, rakyatnya juga, umatnya ikut diperhatikan oleh Nabi. Ya. Maka azizun alaihi ma anittum. Ya. Mereka begitu tidak mempedulikan harta tadi. Ketika Nabi pindah ke Madinah, harta yang banyak tadi itu 2/3 tanah kota Makkah milik Siti Khadijah. Tapi ketika pindah sampai Nabi hendak menghembuskan nafas terakhir, ketika Umar bin Khattab mengunjungi rumah Nabi, ya, betapa sedihnya Umar. Ya Rasulullah, engkau punya kekayaan dulu, minyakmu wangi, harum, semerbak. Sekarang engkau tidur di atas kasur yang bernama pelepah kurma. Kekayaanmu hanya sebuah garibah, tempat air berwudu waktu malam, dan sebuah baju besi yang tergadai kepada orang Yahudi. Padahal dulu fa'auna, kaya raya. Ini bagus pemimpin, karena nggak tega lihat orang susah. Azizun alaihi ma'anittum. Ya. Kalau kita umrah 3 hari di kota Madinah, kalau arba'in 8 hari di kota Madinah, keliling kota Madinah pakai goes, ya, sepeda, itu kita tidak akan menemukan sebidang tanah properti milik Muhammad. Pernah nggak menemui, Pak? Ya, beda dengan di Jakarta, sebidang tanah ada 5 pelangnya. Tapi kalau Nabi yang dulu kaya raya, hidup sederhana. Ini yang disebut azizun alaihi ma'anittum. Orang yang berhasil mengikuti jejak Nabi yaitu Khulafaur Rasyidin. Malam-malam dia pikul gandum ke tempat orang-orang miskin. Ya. Kalau kita tidak. Apakah Jakarta banjir? Apakah Kalimantan banjir? Enggak tuh, karena dia tinggal di apartemen lantai 28. Jadi nggak merasakan banyak. Apakah macet? Enggak, karena sebelum dia datang dia sudah dikosongkan jalan. Tidak merasakan derita rakyat. Ya, kalau Nabi merasakan, sehingga dia hidup kaya raya, kemudian hidup sederhana, yang baju besinya tergadai. Semua kota tanah di Madinah nggak ada milik dia. Semua di Mekah juga nggak ada. Ada tanah di Fadak yang dihadiahkan oleh orang Yahudi, diambil oleh Abu Bakar, dijadikan Baitul Mal. Ya, kembalikan ke Baitul. Inilah pemimpin sejati. Makanya kita mencintai beliau. Azizun alaihi ma'anittum. Ya, yang berhasil seperti itu Umar bin Abdul Aziz. Ya, selain Khulafaur Rasyidin yang mengikuti jejak Nabi dalam kepemimpinan, yang merasakan derita rakyatnya, maka Umar bin Abdul Aziz. Nah, ini yang disebut azizun alaihi ma'anittum. Rasa empati atau simpati
Yang pertama, berempati terhadap kesedihan orang lain. Kesedihan kita air mata Nabi. Ya. Kemudian tidak tenang lihat orang menderita, gelisah terus, ya, berusaha terus sehingga habis hartanya. Beliau baru tenang kalau kita bahagia. Kalau ada umatku yang kenyang, biarlah aku yang terakhir merasakan kenyang. Kalau ada umatku yang lapar, biarlah aku yang pertama merasakan lapar. Nah, itu akhlak pemimpin. Makanya kita mencintai Rasul. Yang kedua, harisun alaikum, ya, harisun alaikum, ya, harisun alaikum, rasa empati, peduli masa depan, ya, peduli masa depan. Harisun semacam very care, terobsesi, berambisi untuk supaya kita tidak ada yang masuk neraka. Itu namanya harisun alaikum. Ya. Apa? Yang pertama itu kalau kita murtad. Semua umat manusia, umat Rasulullah kalau sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, Nabi sedih kalau umatnya keluar dari Islam. Sedih dia. Udah pasti masuk neraka kelak. Ada orang yang gembira di sholat TV masuk ke agama Hindu. Bingung saya. Ya. Memang sulit meyakinkan lalat parfum itu wangi. Lalat. Ya. Nah, itu Nabi. Nabi sedih. Harisun alaikum kalau kita ini yang istiqomah ini kemudian murtad. Ya, na'udzubillah. Ya. Kemudian Nabi juga sedih kalau kita, yang kedua, kalau kita nanti su'ul khatimah. Sedih Nabi itu, ya, meninggal tidak dalam keadaan yang baik. Makanya kita selalu berdoa kepada Nabi, kepada Allah selalu su'ul khatimah. Na'udzubillah, itu berarti mendengar. Ya, meninggal su'ul khotimah, lagi nyekek botol. Alhamdulillah. Ini bukan nyekek botol, ini aqua. Iya, tinggal di pos ronda. Ya, selesai minum. Ya, ada wanita. Ya, tengkar sama suaminya, minum minuman keras, akhirnya meninggal. Nabi sedih karena meninggalnya su'ul khatibah. Itu. Mudah-mudahan kita meninggal husnul. Yang disebut husnul khatimah ini kita yang hidup. Jangan orang yang sudah meninggal kita bilang husnul khatimah, terlambat. Kalau orang sudah meninggal yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma gfir lahu warhamhu waj'al qabrahu raudhatan min riyadil jannah. Ya. Anak kita mau ujian. Bulan apa kamu ujian, Nak? Bulan Desember, mudah-mudahan lulus. Lulus itu husnul khatimah. Ya, anak ujian bulan Desember, kita mengucapkan ketika pengumuman keluar. Pengumuman keluar nggak ada nama anak kita. Mudah-mudahan kamu lulus ya, Nak. Meledek ibu. Ya. Jadi husnul khatimah ini yang kayak kita ini. Karena kiamat nanti kita tidak mengumpul di rumah. Kiamat sudah ditentukan harinya oleh Allah lewat sabda Nabi pada hari Jumat. Supaya apa? Supaya kita husnul khatimah. Saat orang wukuf di padang Arafah, saat melontar jumrah, saat mendengar khatib. Coba kalau hari Selasa, Senin, kan saya lagi di Tanah Abang. Ya, kita lagi apa? Sehingga datangnya kiamat itu, datangnya meninggal itu
la yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un. Kita tidak sempat kirim WA, kirim Instagram, kirim SMS, ya, karena kita sedang mobile. Ya, saudara saya aja Vanessa sama Bibi itu kan di jalan tol. Oh iya, siapa nyangka? Ya, nah di jalan, bukan di rumah. Jadi la yastati, tidak sempat kita nanti karena gempa yang sangat dahsyat, iza zulzilatil ardu zilzalaha. Tapi kalau kita saat meninggal di masjid, Allah mah cakep banget. Ya, husnul khatimah. Ya, Nabi sedih kalau kita meninggal su'ul khatimah. Itu, ya. Kemudian Nabi memberikan syafaat. Itu kenapa kita cinta kepada Nabi, karena disebut Nabi besar, umatnya banyak, bukan Nabi badannya besar. Nabi-nabi sebelum Nabi kita Muhammad SAW liqaumihi, untuk kaumnya Bani Israel. Ya, Nabi Hud buat kaum Samud, Nabi Soleh buat kaum Ad, Nabi kita buat rahmatan lil alamin, maka disebut Nabi besar. Nabi Isa hanya buat domba-domba Israel yang tersesat. Ya, kalau Nabi kita buat semua manusia, maka disebut Nabi besar. Tapi tanggung jawabnya juga besar. Dia memberikan syafaat. Syafaat itu artinya pembelaan, Pak. Pembelaan. Kalau Nabi ini seorang advokator ulum. Advokator. Seorang yang lugu, ketangkap dan diperiksa oleh polisi, diajukan oleh jaksa ke pengadilan, ya, karena dia tidak mengerti hukum, dia mencuri, tapi yang membelanya Allah mah orang sekelas Hotman Paris Hutapea. Ya, itu si terdakwa tadi itu bisa bebas hukumannya. Ya, yauma tublas sarair, ketika dibongkar semua rahasia, nggak ada yang bela kita kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu syafaat artinya. Kalau yang menolong tetap Allah, yang menghukum tetap Allah, hakim, yang mengetokkan palu hakim, tapi yang membelanya ini yang membuatkan pertimbang hakim untuk bebas atau kurangi hukuman. Itu yang disebut syafaat. Ya. Nabi memberikan syafaat kepada umatnya. Ya, makanya Nabi menggaransi kita semua masuk surga. Kullu ummati dakhalal jannah. Semua umatku masuk surga. Illa man aba, kecuali yang ogah. Kecuali yang ogah. Yang mau 1000 jalan, yang ogah 1000 alasan. Ya. Nah, tapi Nabi sedih kalau umatnya ya melenceng juga ke dalam neraka. Dalam kitab yang lain, ya, kita di majelis taklim ini kan macam-macam. Disampaikan oleh guru, oleh asatiz, 10 poin kita bawa pulang 5 sudah cakep. Kita bawa pulang 2 sudah bagus. Kita bawa pulang ilmunya 1, not bad, lumayan. Ya. Tidak sama sekali, dia akan tetap mendapatkan syafaat. Ketika seorang dari antara jamaah majelis taklim tersebut sedang bergantungan sebelah tangan di atas as-sirat, di antara kita menjadi saksi, oh itu jamaah kita al-muqarrabin. Ya. Tapi dia dulu ketika majelis taklim itu ketika ustaz nyampain ya, kaji, ya, masuk kuping kanan, mental lagi ke kuping kanan. Ya, karena kecapean, ketiduran, akhirnya nyender, tidur, nggak dapat apa-apa. Tapi cukup dibela oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jamaah ngadu kepada Rasul. Ya, Rasul itu saudara kami yang akan nyemplung ke dalam neraka. Nah, itu apa? Yang ada fotonya Rasul. Ini fotonya. Kalau kebetulan lagi ngorok itu, ya.
Udah cukup syafaat untuk masuk surga. Dibela oleh Rasul. Karena yang dihitung bukan individu tapi jemaah. Ya, yang dihitung bukan individu tapi jamaah. Ya, kalau kita pergi haji per kloter. Setelah turun dari pesawat per bus, yang dihitung, Bapak bis mana? Saya bis pertama. Bapak, Ibu bis kedua, bis ketiga. Gak dihitung individu. Begitu juga kita masuk surga berombongan. Ya, makanya inna ashabal jannatil yauma fi syughulin fakihun. Sungguhnya penghuni surga itu bersama keluarga, bukan sendiri. Kalau kita pergi wisata rame-rame, pergi ke Ancol, pergi ke kondangan bawa istri. Ya, tapi kalau masuk tahanan KPK sendiri-sendiri. Ya, masuk penjara sendiri-sendiri. Ya, jatuh oleh panjatnya sendiri. Ya, tapi kalau kebaikan kita diperhatikan oleh Rasul. Semua masuk surga. D, mengangkat dari neraka. Itu surah Wadduha, Ustaz. Wala saufa yu'tika rabbuka fataradda. Kelak di akhirat ya Muhammad engkau diberikan syafaat, hak syafaat. Ya, yashfa'ul biizni. Nah, yang dapat izin dari Allah memberikan syafaat hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika malaikat Malik ya melaporkan kepada Rasul, manifest bukan di pesawat aja, Pak. Tapi di penduduk neraka ada manifestnya sama malaikat Malik. Ya Rasulullah, semua umatmu sudah masuk surga. Tapi Nabi sinyal kupingnya lebih tinggi dari Telkomsel. Ya, saya masih mendengar jeritan orang minta tolong dalam neraka. Sampaian ubek-ubek apa obok-obok? Ubek-ubek lagi dah neraka. Ada umatku yang terhimpit melolong ribuan tahun minta tolong. Akhirnya malaikat Malik ya menyelamatkan, mengangkat dia dari neraka, diangkat ke atas, kemudian disuruh mandi di telaga Al-Kausar, diberikan pakaian surga. Ya, kemudian dulu dia berjalan. Nah, duluan kalian berjalan masuk surga. Di belakang malaikat Malik dengan Rasul penasaran. Ya Muhammad Rasulullah, ya kalau dia kan sederajat malaikat Jibril, malaikat Malik dengan alaihi salam sallallahu alaihi wasallam itu sama. Malaikat panggil, bro, kenapa sampai kok begitu care dengan bajingan tengik ini? Ya, nah begini mas bro, dia pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat, pernah berselawat kepada aku. Maka aku akan perjuangkan sekuat tenagaku, semampuku untuk membela dia. Kapan dia berselawat? Waktu menikah dengan penghulu. Itu doang modalnya. Ya, jadi untuk masuk surga cukup waktu kita dituntun oleh penghulu baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sampai seterusnya, sudah cukup modal untuk masuk surga. Akan diperjuangkan oleh Nabi. Ini yang fatardo. Baru Nabi plong. Tardo. Jadi Nabi tidak seperti Ustadz membawa jemaah haji. Ya, nah, ketika naik pesawat bininya aja ini kelonin, langsung dia duduk di VIP. Jemaah yang tua-tua keleleran. Nabi tidak begitu. Tapi pembimbing haji kita udah cakep-cakep nih. Iya. Ya. Jadi Nabi orang dulu, memang Nabi mengetok pintu surga. Yang pertama melihat tempat, tapi Nabi belum nggak langsung tidur ongkang-angking kaki. Beliau mencari umatnya. Ummati mana umatku? Kita nggak punya ID card. Ya, yang ada hanya ghurral muhajjalin. Ya, tanda bekas uduk, itu udah tahu. Wujuhu yawma idzin na'imah lisa'iha radiyah. Wajah-wajah nanti pada padang mahsyar bercahaya, bekas uduk. Ada wajah yang sebelumnya. Hal ataka hadisul ghasyiyah. Pernah datang kepada engkau ya Muhammad berita yang sangat viral. Wujuhu yawma idzin khasyi'ah.
wajah yang tertunduk lesu malu, pakai baju rompi, begitu. Ya, tertunduk malu. Cuma enaknya di Indonesia udah ditahan pakai KPK, pakai gini lagi, ngakak lagi, kagak tahu malu. Ya, kita punya Maluku tapi Malulu kagak ada. Iya. Nah, di akhirat orang tertunduk, khasyiah. Khasyiah itu tunduk. Kalau kita sholat jangan kayak si unyil, tunduk ke bawah. Kita tunduk kepada Allah karena kita tawaduk, karena kita khusyuk. Kalau orang di tahanan orang tunduk karena malu. Di akhirat orang tunduk karena dosa. Ya, nah, jadi kita ini dicari oleh Nabi lewat cahaya muka kita, lewat cahaya anggota wudhu. Maka Nabi mengangkat kita dari neraka sampai masuk surga. Ya. Yang kedua, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Bersama orang mukmin Nabi welas asih. Nabi kasih tak pilih kasih, sayang tak pandang sayang. Jadi tidak membedakan status sosial. Ya, kalau kita main golok itu member only. Kalau kita masuk kafir member only. Tapi kalau masuk masjid nggak ada kita perbedaan status sosial. Di sini lebur, ini ajaran Islam. Nabi kalau udah selesai sholat itu menghadap jamaah, menghadap sahabat, itu lutut dengan lutut beradu. Lutut dengan lutut beradu, dekat. Bil mu'minina raufur rahim. Ya, tidak memandang status sosial. Nah, ini di masjid tidak memandang status sosial. Nggak ada saf pertama Pak Haji semua. Ya, yang kedua Pak Umroh semua. Yang ketiga Pak Kurban semua. Enggak. Ya. Atau menurut sistem akademis. Ya, yang saf pertama itu guru besar dengan S3. Ya, yang kedua S2, yang ketiga S1, yang keempat kelima, saf kelima S kelapa, S doger, S mambu. Tidak. Siapa yang dulu silakan saf pertama. Ya. Beda kalau di sidang, kalau di rapat anggota koperasi, rapat perusahaan saham, itu yang punya modal, yang punya saham yang banyak, dia yang harus komisaris. Di sini kagak. Ya, semua kita all men are equal. Semua manusia sama. Kalau ada orang mencari demokrasi yang paling murni hanya di masjid. Ya, di masjid imamnya tidak berdasarkan KKN, tapi berdasarkan kemampuan. Ya. Nah, jadi inilah ditunjukkan status sosial. Nabi tidak membedakan warna kulit. Ya, warna kulit. Ya. Syu'uban wa qabaila. Ya, kami jadikan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Tidak ada konflik karena warna kulit di dalam Islam, kecuali di Amerika terjadi perang budak. Ya, di sini enggak. Makanya sensitif, jangan dihina. Ya, kulit hitam ada sahabat Nabi Abu Hurairah. Kulit putih Suhaib Ar-Rumi, Salman Al-Farisi. Ketika masuk dalam Islam lebur. Ya. Macam-macam. Kalau kita di Mekah macam-macam warna kulit. Ya, ketika sahabat menghina Bilal bin Rabah, ya, masih mending Bilal bin Rabah. Masih mending Zaid bin Harisa, walaupun kulit hitam, bapaknya tauhid, bapaknya muslim. Lah sampaian memang kulit putih, tapi bapak ente dulu penyembah berhala. Ya, mana yang lebih baik? Nah, di sini dihilangkan. Kalau hidup berdemokrasi hanya dalam Islam, dalam masjid kita demokratis, semua orang berhak suara. Wairil maghdubi alaihim waladdallin. Mohon nanti yang baca amin itu yang sudah haji, Pak. Yang tidak tahu diri jangan diam saja. Enggak ada. Kadang-kadang justru yang aminnya lebih gede anak-anak kita, cucu kita. Iya, belum selesai waladdallin dia udah mangap duluan.
Ya, nah itu tidak memaparkan warna kulit. Saya tidak mempermasalahkan kondisi fisik. Ya, apa namanya? Disabilitas. Betapa Nabi cinta kepada Ummi Maktum, seorang sahabat yang tunanetra. Ya, jadi orang yang datang ke masjid dengan kondisi fisik yang yang tidak sempurna, pahalanya lebih besar ketimbang kita yang sehat. Kita membawa ayah atau ibu kita yang sakit pergi umrah, sakit pergi haji, itu pahalanya lebih besar ketimbang kita yang sehat. Ya, yang pergi dengan yang tawaf dengan kursi roda, yang sa'i dengan kursi roda bahkan ditandu, itu pahalanya lebih besar. Inilah indahnya Islam. Ya, jadi terangkat derajatnya. Bilal bin Rabah ketika belum masuk Islam dia budak. Zaid bin Harisah sebelum memeluk agama Islam nggak ada nilainya. Tapi ketika dia masuk Islam, Zaid bin Harisah umur 18 sudah menjadi panglima perang. Ya, umur 18. Ya. Nah, sudah menjadi panglima perang. Ya. Makanya anaknya Zaid bin Usama. Itu menjadi pahlawan perang. Kalau kita menjadi yang mati syahid Usama bin Laden. Ya. Nah, ini yang terangkat derajatnya. Inilah kenapa Nabi mencintai kita, kita mencintai Nabi, karena Nabi mengangkat derajat kita, memandang tidak kepada status sosial. Ini bil mu'minina raufur rahim. Bersama orang beriman, ya Nabi merangkuh juga mengayomi. Ya, inilah kenapa kita mencintai Nabi, karena Nabi sangat mencintai kita. Dia belum mau duduk di dalam surga kalau kita masih umatnya keleleran di berbagai neraka. Ya, kayak pembimbing haji, ya dia belum mau tawaf kalau ada jamaahnya yang sakit belum mau tawaf, belum bisa tawaf, ditungguin, ya dibesuk terus, dikasih semangat. Itulah contohnya, ya. Bahwa kenapa kita mencintai Nabi, karena Nabi mencintai kita melebihi cinta dari pemimpin atau presiden. Pemimpin hanya terbatas mencintai. Kalau Nabi menjadi pemimpin kaya dulu, kemudian baru hidup sederhana. Ya, kalau Nabi Yusuf ya masuk penjara dulu karena difitnah, kemudian baru jadi pejabat. Kalau kita terbalik, jadi pejabat dulu baru kemudian masuk tahanan KPK. Ya, lebih kurang mohon maaf, kalau ada yang bertanya silahkan.